Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan presentasi tentang berhubungan dengan pelanggan. Sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ayu Putu Evi Sukma Cahyani, NPM 18321212279. Selanjutnya ada Nilo Yunita Puspadewi, NPM 18321212461. Dan yang terakhir ada Niputu Ayu Trisna Rosiana, NPM 18321212746. Adapun subbah pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengembangkan hubungan pelanggan. Dan yang terakhir, menarik dan mempertahankan pelanggan. Baik, presentasi pertama akan dimulaikan oleh saya sendiri, yaitu Nilo Yunita Puspadewi, NPM 18321212461. Materi pertama itu ada menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis, tutur ahli pemasaran Don Peppers dan Martha Rogers. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, loyal adalah patuh atau setia. Jadi bagaimana suatu perusahaan dapat membuat pelanggan loyal akan perusahaan atau produk dari perusahaan itu sendiri. Cara membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan itu ada 4. Yang pertama yaitu nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan suatu penawaran terhadap alternatifnya. Yang kedua, total kepuasan pelanggan adalah pembeli terpuaskan setelah membeli produk atau jasa yang sudah ditawarkan. Kepuasan pelanggan tergantung pada ekspektasi pembeli dengan pada nyatanya. Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Yang ketiga, mengamati kepuasan. Mengamati kepuasan adalah cara perusahaan untuk mengukur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan. Dan yang terakhir adalah kualitas produk dan jasa. Kualitas produk dan jasa adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang dinyatakan atau tersirat. Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi pula kepuasan pelanggan yang akan mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Materi selanjutnya itu ada mengembangkan hubungan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan berarti mengembangkan hubungan pelanggan untuk jangka panjang. Dewasa ini perusahaan telah meningkatkan pemasaran massal yang tidak efisien dan beralih ke pemasaran presisi yang dirancang untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat. Ekonomi saat ini didukung oleh bisnis informasi. Informasi itu sendiri mempunyai kelebihan dalam hal mudah disesuaikan, dipersoalkan, dan dikirimkan sepanjang jaringan dengan kecepatan mengagumkan. Di sini, mengembangkan hubungan pelanggan dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah proses pengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. CRM penting karena pendorong utama profitabilitas perusahaan adalah nilai kolektif basis pelanggan perusahaan. Yang kedua ada menarik dan mempertahankan pelanggan. Perusahaan yang berusaha memperbesar laba harus menghabiskan cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Untuk mengurangi tingkat keberalihan, perusahaan harus yang pertama mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya. Yang kedua membedakan penyebab erosi pelanggan dan mengidentifikasi pelanggan yang dapat dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, membandingkan kehilangan laba yang dikalikan dengan nilai seumur hidup pelanggan dari pelanggan hilang terhadap biaya untuk mengurangi tingkat keberalihan. Yang ketiga itu ada membangun loyalitas. Sekelompok peneliti melihat kegiatan membangun retensi dengan menambah manfaat keuangan, manfaat sosial, dan ikatan struktural. Subbab berikut menjelaskan 4 jenis kegiatan pemasaran yang penting yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi. Berinteraksi dengan pelanggan, mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Penting pula untuk menjadi advokat pelanggan dan sebisa mungkin memandang masalah dari sisi pelanggan, memahami sudut pandang mereka, mengembangkan program loyalitas. 2 program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan adalah program frekuensi dan program pemasaran klub.
Dan yang terakhir itu ada memenangkan kembali. Mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui pemenangan kembali. Menganalisa penyebab menganalisa penyebab keberalihan pelanggan melalui wawancara pada saat pelanggan itu keluar dan survei pelanggan yang hilang, serta hanya memenangkan kembali mereka yang mempunyai potensi laba kuat adalah kunci menarik mantan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya dan untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Trisna. Pengertian menarik pelanggan. Menarik pelanggan adalah cara yang dilakukan terutama dalam bagian pemasaran untuk mendapatkan pelanggan yang baru atau pelanggan potensial. Dengan bertambahnya pelanggan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan serta tercapainya target penjualan yang merupakan tujuan dari pemasaran. Dengan kata lain, pelanggan merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menarik pelanggan atau konsumen baru. Antara lain, yang pertama, berikan sesuatu. Setiap kali perusahaan memberikan sesuatu, perusahaan akan mendapatkan prospek lebih sebagai imbalannya. Semakin tinggi hadiah yang perusahaan berikan, semakin banyak klien yang akan datang. Prinsip ini sangatlah kental dalam dunia bisnis. Untuk berhasil dalam suatu bisnis, tentu perusahaan tidak boleh takut untuk mengeluarkan biaya yang setimpal dengan kemungkinan berhasil tersebut, baik itu materi maupun upaya. Jadi, janganlah takut untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, karena sebagai imbalannya klien baru ada di depan pintu kita. Contoh paling jelas dan nyata adalah promo atau diskon. Yang kedua, temui berbagai orang. Tentu perusahaan pernah memiliki pelanggan yang berasal dari pelanggan sebelumnya. Keuntungan dari bertemu dengan berbagai orang akan menciptakan network atau jaringan yang akan lebih luas. Yang ketiga, lihat kembali akan laporan penghasilan dari produk perusahaan. Perusahaan sudah memiliki berbagai cara, tetapi tetap saja tidak ada pelanggan atau customer baru yang datang. Hal ini mungkin disebabkan bukan cara perusahaan yang salah. Lihatlah kembali database perusahaan dan lakukan pengecekan apakah ada kesalahan terkait hal itu. Yang keempat, buatlah sesuatu yang unik. Buatlah sesuatu yang berbeda dari perusahaan atau pesaing lainnya. Hal itu akan menyebabkan produk atau layanan perusahaan lebih terkenal. Sebagai contoh, perusahaan dapat membuat pelayanan customer yang lebih baik dari pesaing lainnya. Hal itu akan menyebabkan orang-orang menyadari kelebihan perusahaan yang kita miliki. Yang kelima, tunjukkan keahlian Anda. Demonstrasikan dan tunjukkan keahlian yang kita miliki. Intinya, jangan takut menunjukkan keahlian perusahaan yang miliki dan kembali ke poin nomor 1. Jangan takut untuk memberikan sesuatu. Keenam, gunakan teknologi yang ada. Di zaman sekarang, teknologi merupakan sesuatu yang sangat penting dan telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan, baik untuk komunikasi, hiburan, maupun bisnis. Banyak sekali alternatif pemasaran terkait atas teknologi seperti iklan online, email marketing, dan sejenisnya. Mungkin yang paling mendasar adalah buatlah sebuah company profile. Yang ketujuh, buatlah sebuah kompetisi atau lomba berhadiah. Seperti yang telah disebutkan di poin 1, perusahaan tidak perlu takut untuk memberikan sesuatu. Perusahaan bisa membuat sebuah kontes atau kompetisi berhadiah. Hal ini tentu merupakan salah satu alternatif terbaik dalam menarik pelanggan baru. Sebagai contoh, perusahaan dapat meminta orang-orang memberikan komentar mengenai web perusahaan sebagai ganti kemungkinan mendapatkan hadiah. Lalu memintanya untuk memberitahukannya ke teman-temannya melalui media sosial untuk meningkatkan kemungkinan tersebut. Yang ke-8, buatlah sebuah event atau acara. Sama seperti poin nomor 7, event atau acara merupakan salah satu alternatif terbaik untuk menarik pelanggan baru. Dengan cara ini, maka partisipan ataupun sponsor akan dapat mengetahui bisnis atau layanan yang akan perusahaan sediakan. Event yang paling sering dilihat biasanya ada di restoran-restoran, seperti free breakfast. Yang ke-9, gunakan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Buatlah sebuah strategi pemasaran yang mencakup penggunaan teknologi seperti poin nomor 6, email marketing atau media sosial. Gunakan strategi pemasaran jangka panjang dengan adanya milestone atau penanda untuk setiap bulannya.
Melalui hal tersebut, temukanlah strategi pemasaran mana yang paling cocok untuk produk dan bisnis perusahaan. Yang terakhir, ke-10, temukan seorang partner bisnis. Salah satu cara tercepat untuk menarik pelanggan baru adalah dengan menemukan seorang partner bisnis yang dapat membantu perusahaan. Mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan adalah bagaimana mempertahankan supaya konsumen tetap loyal dengan satu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain, dan lebih mahal untuk mencari pelanggan baru dibandingkan mempertahankan yang sudah ada. Cara mempertahankan pelanggan. Terciptanya kepuasan dan loyalitas para pelanggan tentunya menjadi salah satu aset penting dalam menjalankan sebuah usaha. Meskipun ini cukup klise, namun bagaimanapun juga para pelanggan menjadi kunci utama para perusahaan. Dan ada pun cara untuk mempertahankan pelanggan. Yang pertama, berikan perhatian before dan after sales. Sebagian besar pelaku pasar hanya fokus terhadap penawaran yang akan mereka sampaikan, tanpa memperhatikan keinginan konsumen. Kesalahan inilah yang sering membuat para konsumen melakukan penolakan secara langsung terhadap para sales. Yang kedua, ciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Dalam memasarkan sebuah produk, tak jarang para pelaku pasar atau pedagang lebih mendominasi komunikasi yang terbangun. Mereka memposisikan para konsumen sebagai pendengar dan pemasar sebagai narasumber utamanya. Yang ketiga, lakukan follow-up pasar penjualan. Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, ada baiknya Anda mencatat semua customer yang pernah membeli produk Anda dan mencoba melakukan follow-up ulang pasca pembelian pertama. Meskipun cara ini sangatlah mudah, namun sampai hari ini belum semua pelaku usaha melakukannya. Yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Seperti halnya mal-mal besar maupun pusat perbelanjaan di kota-kota besar yang biasanya menawarkan program premium atau kartu keanggotaan untuk menjaga loyalitas para pelanggan. Adapun juga bisa mencoba program tersebut untuk membangun loyalitas konsumen. Yang terakhir ada berikan keuntungan bagi pelanggan setia Anda. Selain menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen, Anda juga bisa menjalin kerjasama dengan para pelanggan setia Anda. Tawarkan peluang bisnis bagi para konsumen yang bisa memberikan untung besar bagi mereka dan sekaligus bisa membantu Anda dalam meningkatkan pemasaran produk. Jadi kesimpulan dari paper ini, menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan merupakan bagaimana mendapatkan pelanggan atau customer potensial yang baru serta mampu mempertahankan supaya pelanggan yang lama tetap loyal dengan satu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Pelanggan merupakan bagian yang sangat terpenting bagi perusahaan karena dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.